Halo Aremania, selamat datang kembali di channel Kabar Arema, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling update seputar Arema dan Aremania. Sebelum menyimak lebih lengkapnya, pastikan kalian sudah like serta subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar channel YouTube ini bisa lebih berkembang lagi. Kali ini Kabar Arema akan membahas 3 berita Arema terpilih, terhangat dan terbaru. Berita pertama, 3 pemain kunci Arema FC untuk tumpas PSIS Semarang. 5 alasan Arema wajib kalahkan PSIS Semarang, dan berita terakhir, head-to-head Arema versus PSIS Semarang. Tanpa basa-basi lagi, selamat menyaksikan berita Arema usai berikut ini. Tiga pemain kunci Arema FC untuk tumpas PSIS Semarang. Salah satu laga akbar yang bakal tersaji pada pekan keempat BRI Liga 1 2021, adalah pertemuan Arema FC versus PSIS Semarang Sabtu tanggal 25 September tahun 2021. Arema yang kini menduduki peringkat 14 dengan poin 2 akan menantang PSIS yang sedang hangat di awal musim ini dan saat ini bertengger di puncak klasemen. Di laga sebelumnya PSIS menghajar Persiraja Banda Aceh 3-1, adapun Arema harus menelan kekalahan pertamanya dari PSS Sleman, walau sempat unggul lebih dahulu melalui Johan Ahmad Alfarizi. PSIS mengantongi rekor pertemuan yang cukup apik setiap bertemu Arema. Dalam 4 pertemuan terakhir atau sejak tampil di Liga 1 hingga duel di Piala Menpora 2021, PSIS unggul 4 kali atas Arema. Sementara tim Singo Edan hanya berhasil menang 1 kali di Malang pada 2018 lewat gol tunggal Dedik Setiawan. Tentu modal yang besar ini membuat skuad Mahesa Jenar PSIS lebih termotivasi. Kendati demikian, PSIS tetap tak akan meremehkan Arema yang sedang tampil loyo. Bagaimanapun Arema tetaplah tim besar dengan materi pemain berkualitas melimpah. Ada sejumlah penggawa Arema FC yang wajib diwaspadai oleh PSIS di pertemuan akhir pekan nanti. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya. Johan Ahmad Alfarizi dikenal sebagai pemain dengan kaki kiri kuat. Sejak promosi ke tim senior Arema pada musim 2009, dia selalu menempati posisi sebagai bek kiri hingga kini di bawah naungan pelatih Eduardo Almeida. Dengan berposisi di sektor kiri, Ahmad Alfarizi ternyata tidak hanya menjadi seorang pemain kidal, kemampuan kaki kanannya juga kuat dan punya akurasi yang sama. Johan juga bisa bermain sebagai bek kanan. Sebagai pemain belakang, Alfarizi juga dikenal sebagai bek yang keras dan tanpa kompromi. Ia tak akan membiarkan pemain lawan leluasa menguasai bola dan mengancam wilayahnya. Apalagi di momen saat menghadapi tekanan, Alfarizi tak sungkan melancarkan tackle meski harus berbuah kartu. Johan Ahmad Alfarizi sempat mencetak gol untuk Arema melawan PSS Sleman akhir pekan lalu. Meski golnya gagal membawa Arema meraih poin, setidaknya ia punya motivasi besar untuk kembali membuktikan diri saat bertemu PSIS. Selanjutnya Dendi Santoso. Dendi merupakan striker utama Arema FC saat ini, bersanding dengan Kusedia Hariyudo atau penyerang asing Carlos Fortes. Dendi Santoso adalah tumpuan di lini depan Arema karena punya insting predator di kotak penalti. Dalam 2 pertandingan terakhir yang dilakoni Arema, Dendi selalu tampil sejak menit pertama. Ia berhasil menyarangkan 1 gol, yaitu ke gawang Bayangkara FC di pekan kedua sekaligus menghindarkan timnya dari kekalahan. Pemain berusia 31 tahun ini lama mengabdi untuk Arema yakni sejak 2008. Ia lebih piawai sebagai seorang penyerang sayap. Kecepatan yang ia miliki ditunjang naluri mencetak gol tinggi, membuat Dendi sebagai satu di antara pemain penting Arema. Ia dapat beroperasi di sektor penyerangan kanan maupun kiri yang sama baiknya. Praktis kedua bek sayap PSIS, Fredian Wahyu dan Pratama Arhan harus lebih sigap menghentikan Dendi Santoso. Dan terakhir Dedik Setiawan. Dedik Setiawan adalah pemain yang sudah 2 kali mencetak gol ke gawang PSIS setiap kali berjumpa. Seperti pada pertemuan pertama di Liga 1 pada 2018, ia menjadi penentu kemenangan Arema.
Hingga perjumpaan terakhir di ajang Piala Menpora 2021, Dedik kembali mencetak gol ke gawang PSIS, meski gagal menghindarkan kekalahan Arema. Adapun di BRI Liga 1 yang sudah berjalan 3 pertandingan, Dedik Setiawan lebih sering dimaksimalkan oleh pelatih Eduardo Almeida sebagai super sub. Tenaga dan kecepatannya dapat membuat Arema tampil lebih ofensif di paruh kedua. Walau diturunkan babak kedua, Dedik cukup membawa dampak positif bagi lini depan Arema. Ancaman serangan lebih aktif dilakukan ketika ujung tombak Carlos Fortes dalam kebuntuan. 5 alasan Arema wajib kalahkan PSIS Semarang. Arema harus kalahkan PSIS Semarang di lanjutan Liga 1 2021 pekan 4, Sabtu tanggal 25 September tahun 2021 mendatang. Laga tersebut akan digelar di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Bisa jadi, laga melawan PSIS ini menjadi saat-saat yang menentukan bagi pelatih Eduardo Almeida. Pasalnya, manajemen klub sudah menyiapkan langkah tegas bagi pelatih asal Portugal itu terkait pencapaian Arema sejauh ini di Liga 1 2021. 3 poin selalu menjadi target yang dicanangkannya bersama skuad Singo Edan di tiap pertandingan. Nyatanya, poin penuh belum pernah diraih Arema hingga pekan ketiga lalu. Inilah 5 alasan Arema harus kalahkan PSIS Semarang. 1. Hentikan tren negatif. Hingga pekan ketiga, tren negatif terus membayangi Arema di bawah kepelatihan Eduardo Almeida. Dalam 3 pertandingan, Johan Farizi dan kawan-kawan belum pernah meraih kemenangan sama sekali. Di pekan 1 dan pekan 2 Arema ditahan imbang PSM Makassar dan Bayangkara FC dengan skor sama 1-1. Puncaknya pada pekan 3, mereka menelan kekalahan pahit 1-2 dari PSS Sleman setelah sempat unggul dulu. 2. Hindari jurang degradasi. Saat ini dengan 2 poin yang didapatkan di 3 pertandingan, Arema terpuruk di peringkat 14 klasemen sementara Liga 1 2021 pekan 3. Mereka cuma beda 2 strip saja dengan tim-tim yang berada di jurang degradasi yang punya jumlah tabungan poin yang sama. Memang, kompetisi masih panjang, dan masih tersisa banyak sekali pertandingan seperti kata Kapten Johan Farizi. Namun, kalau seluruh pertandingan itu tidak dimenangkan tentu sia-sialah perjuangan para penggawa Singo Edan. 3. Mengakhiri catatan buruk head-to-head. Dalam catatan head-to-head, Arema terbilang lebih unggul dari PSIS Semarang, yakni menang 12 kali, imbang 7 kali, dan kalah 9 kali. Namun, di 5 pertemuan terakhir, Arema tak pernah menang atas PSIS. Dalam 5 pertandingan terakhir kedua tim, Arema cuma bisa meraih sekali hasil imbang, dan sisanya kalah dari PSIS. Terakhir kali Arema mengalahkan PSIS adalah pada sebuah laga uji coba di Stadion Gajayana Kota Malang tanggal 4 Mei tahun 2019, dengan skor tipis 1-0. 4. Pulihkan kepercayaan kepada pelatih. Dengan hasil minor di 3 pertandingan awal Liga 1 2021, kepercayaan Aremania pada pelatih Eduardo Almeida agak menurun. Bisa jadi cuma kemenangan yang bisa memulihkannya. Sejak awal ditunjuk menjadi pelatih memang ada yang meragukan kapasitas Almeida di kursi panas pelatih kepala Arema. Hal itu tak lepas dari rekam jejaknya yang gagal menyelamatkan Semen Padang dari degradasi di Liga 1 2019 lalu. Dan yang terakhir, bahagiakan Aremania. Usai Arema mengalami kekalahan dari PSS Sleman pekan lalu, segelintir Aremania mendatangi kandang singa, sebutan untuk kantor klub. Meski tak ada pihak manajemen yang menemui karena datang tidak pada hari dan jam kerja, mereka tetap menyampaikan kekecewaan yang dituangkan dalam 3 spanduk. Tentu saja, bukan cuma mereka yang hadir di kandang singa saja yang kecewa, melainkan lebih banyak lagi di luar sana. Kemenangan atas PSIS rasanya bisa menjadi obat paling manjur untuk rasa kecewa tersebut. Head-to-head Arema versus PSIS Semarang. Dalam catatan head-to-head Arema versus PSIS Semarang, kedua tim sudah bertemu sebanyak 28 kali di semua ajang. Pada 5 pertemuan sebelum mereka bersua lagi di lanjutan Liga 1 2021 pekan 4, Sabtu tanggal 25 September tahun 2021 mendatang, Arema tak pernah menang. Dalam 5 laga terakhir tersebut, Arema cuma sekali meraih hasil imbang dengan PSIS, sementara 4 laga lainnya berakhir dengan kekalahan. Kekalahan yang paling memalukan diderita Arema dalam 5 pertemuan terakhir itu tentu yang terjadi di putaran kedua Liga 1 2019, tanggal 8 Desember tahun 2019. Saat itu, bermain di markas PSIS, skuad Singo Edan digulung dengan skor 5-1. Terakhir kali Arema menang atas PSIS adalah pada sebuah laga uji coba di Stadion Gajayana, Kota Malang tanggal 4 Mei tahun 2019.
itu pun cuma dengan skor tipis 1-0 lewat gol tunggal Johan Farizi. Memang, secara keseluruhan, Arema masih memiliki rekam jejak lebih baik, karena menang 12 kali, imbang 7 kali, dan baru kalah 9 kali dari PSIS. Jadi, menarik untuk menanti berapa skor akhir pertemuan ke-29 antara kedua tim akhir pekan ini. Inilah head-to-head Arema versus PSIS Semarang.